Tidak ada suaranya atau di saya yang kecil saja ya? Maaf Ibu, tadi sepertinya pas Ibu memanggil itu sinyalnya sudah terputus, Bu. Jadi tidak Oh, tahu. sudah. Oke, siapa yang mau menjawab? Apa itu pengertian dari big data? Izin jawab Ibu. Siapa? Deborah, Bu. Oke, Deborah. Silakan, Deborah. Kalau menurut saya pribadi, big data itu sekumpulan informasi, tetapi informasinya itu belum dianalisis dengan baik. Oleh karena itu butuh beberapa tahap untuk memerlukan informasi yang baik dan tepat dari kumpulan informasi yang cukup banyak tersebut, seperti itu, Bu. Oke, benar ya. Saya tambahkan tadi datanya banyak ya, sehingga perlu dianalisis ya gitu. Nah, datanya ini tuh dia terlalu banyak ya, misal dia setiap detik bertambah, setiap menit bertambah gitu. Jadi kita belum selesai menganalisis, dia tuh akan bertambah terus gitu ya. Misalkan kita menganalisis dari Twitter dan sebagainya, itu kan setiap detik itu kan datanya selalu bertambah ya. Nah, kalau kita menggunakan alat yang konvensional itu tidak bisa gitu. Kalau misalkan data, misalkan permintaan barang A gitu ya, nah itu kan bisa bukan berhenti sih, maksudnya itu jangkanya bisa sehari, 2 hari, atau 3 hari gitu ya. Jadi pertambahannya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, kemudian di big data itu ada yang disebut dengan 5V ya. Nah, kenapa disebut 5V? Karena dari segi volume, ya, volume itu ukuran data yang dimiliki oleh big data memiliki kapasitas yang besar gitu ya. Jadi bisa berpuluh-puluh MB mungkin ya, bahkan datanya atau giga ya kalau untuk yang menganalisis data-data yang jauh lebih besar gitu, yang cakupannya lebih luas. Kemudian tadi dari segi volume, dari segi velocity, kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data. Ya, jadi datanya itu akan kecepatannya lebih besar ya daripada data-data yang non big data gitu ya. Jadi untuk big data penambahan per satuan waktunya itu sangat besar kecepatannya. Kemudian variety-nya atau jenis variasinya itu juga lebih banyak ya daripada menggunakan data-data yang sistemnya adalah SQL. Kemudian dari segi value, ya, nilai atau aliran data yang tidak teratur dan konsisten dalam memberikan kondisi dan periodenya. Jadi di sini antara nilai, ya, dia itu tadi kan atau aliran datanya bisa yang tidak terstruktur dan terstruktur, atau dalam hal ini konsisten. Kemudian dari segi veracity, yang merupakan suatu pembenaran dari sebuah data. Jadi di dalam big data itu ada 5V ya, gitu. Kalau bukan 5V ini berarti masih belum dikategorikan sebagai data besar atau big data. Oke. Nah, untuk menganalisis big data, kita membutuhkan tools ya. Tools ini merupakan tools yang berbasis cloud, ya, berbasis awan yang memiliki jalur pipa data. Jadi nanti ada salurannya gitu ya, jadi ada penghubungnya gitu, yang menghasilkan visualisasi aliran data kepada berbagai sumber secara otomatis. Jadi intinya ada data, kemudian dari data itu kita olah ya. Nah, dan olahnya bisa menggunakan berbagai macam tools. Nah, setelah dihasilkan data, kita bisa visualisasikan dalam bentuk gambar ataupun grafik gitu ya, atau misalkan berupa chart dan sebagainya gitu, tergantung nanti dalam bentuk apa visualisasinya, atau suara dan lain sebagainya ya gitu. Nah, dari hasil visualisasi ini kita akan membagikannya kepada berbagai sumber ya, kepada usernya siapa. Kalau misalkan tentang pendidikan ya berarti nanti bisa ke siswa, guru, dosen dan sebagainya. Kalau misalkan untuk bisnis ya berarti bisnismen dan lain-lain gitu. Ya, jadi di sini digunakan tools yang berbasis cloud ya. Oke. Nah, perangkat ini bisa berupa aplikasi atau perangkat lunak ya. Bisa aplikasi atau software yang digunakan oleh seorang data analis untuk mengembangkan dan melakukan proses analis tadi. Ya, jadi kalau data tidak kita olah ya namanya data saja kan. Makanya kita harus mengolahnya supaya menjadi data science gitu. Dengan cara apa? Nah, banyak tools-nya untuk saat ini adalah tools khusus untuk big data. Ya. Nah, ini macam-macamnya. Macam-macam dari tools yang akan kita pelajari adalah REST APIs ya.
Oke, nah REST ini sebenarnya singkatan dari Representational State Transfer. Nah, ada 6 constraint dari REST ya. Ada langkah-langkahnya. Pertama, misalkan ada klien, ya, kemudian ada server berupa komputernya ini. Oke. Kemudian, secara simpelnya, RESTful system ini memisahkan antara sistem responsible, ya, respons sistem yang sifatnya responsibel untuk disimpan dan diproses, ya. Jadi dia memisahkan antara sistem satu dengan sistem yang lain gitu. Jadi dipisahkan dulu antara data kemudian visualisasinya gitu. Ya. Kemudian apa? For collecting, untuk dikoleksi, requesting and consuming and presenting the data to a user. Ya, jadi dia memisahkan, kemudian setelah sudah dipisahkan itu bisa dimasukkan ke collecting, ya, mengoleksi, kemudian permintaannya apa, consuming, ya, dan presenting, dan penampilan dari data itu ke kliennya. Ya, jadi di sini klien itu adalah orang-orang yang membutuhkan hasil data dari si server. Gitu. Nah, this operation should be so distinct that the client and server system can be improved and update independently each other. Nah, jadi di dalam hal ini sistem kedua ini kan dipisahkan ya. Nah, sistem klien dengan server ini dia dipisahkan secara distinct. Kemudian supaya apa? Dia bisa diimprove dan diperbarui ya secara independen masing-masing. Jadi ini ketika ini diimprove mandiri, ini juga bisa improve mandiri ya. Atau misalkan di sini nih servernya ditambah gitu ya. Kemudian kliennya ini juga bertambah. Jadi dia bisa upgrade dan improve independently gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah statelessness ya. Tanpa ada istilah kedudukan ya, stateless. Nah, jadi secara umum semua klien itu meminta supaya dia itu mendapatkan perlakuan yang sama ya. Jadi kalau misalkan ini ada klien 1, klien 2 gitu ya, klien 3. Nah, untuk mendapatkan data ini mereka itu harus diperlakukan dengan hal yang sama gitu ya. Nah, misalkan nih kita ingin mengakses apa ya, Instagram lah misalkan ya. Instagram itu kan datanya juga data streaming ya. Misalkan yang update 1 detik ini berapa ratus orang atau ribu orang gitu. Nah, untuk mengakses dari sebuah server itu, kita memiliki suatu kedudukan yang sama gitu ya. Nah, tapi tergantung ya servernya apakah itu lokal atau interlokal gitu. Kalau misalkan lokal hanya di Indonesia, berarti ya kedudukannya ya sama gitu ya, cara membukanya dan lain sebagainya gitu. Oke, there is no special server-side memory of fast client activity. Jadi tidak ada keistimewaan gitu ya. Nah, si REST ini berfungsi atau bertugas untuk bertanggung jawab terhadap managing state ya sebagai log in or not ya. Jadi dia akan mengatur si user ini boleh tidak untuk login atau tidaknya gitu ya. Jadi login atau tidak itu diatur oleh server. Nah, dengan cara apa? Kalau misalkan kita sebagai pengguna di beberapa media sosial itu kan kita harus memasukkan kata sandi ya. Nah, kata sandi itu yang akan diproses oleh server supaya si server itu membaca bahwa oh ini boleh masuk karena sudah benar gitu ya. Kemudian cacheability. Nah, clients and servers should be able to catch the short data that change infrequently. Jadi dia secara simpel ya antara klien sama server itu dia dimungkinkan kemudahannya dalam bertukar data ya gitu. Misalkan sebagai klien dia bertukar data, misalkan dia dapat informasi dari Instagram gitu. Kemudian dari servernya dia juga bertukar data, itu kan setiap ada yang mengakses kan dia mendapatkan data kan. Jadi seperti itu. Oke. Sebagai contoh, ada 25 negara ya, kenegaraan apa negara bagian and other jurisdictions in the USA.
Nah, jadi tidak akan mudah untuk mengubahnya gitu ya. Jadi ini ada ketidakefisienan dalam membangun sebuah sistem karena database-nya tadi dia bisa berubah setiap waktu ya. Ini ada 52 negara kan, satu negara saja. Kan kalau USA itu kan gabungan dari beberapa negara ya, United States of America. Jadi ada 50 state. Nah, di 52 state itu menghasilkan data every time-nya. Nah, karena datanya itu selalu berkembang, maka disebutlah big data. Ya, tapi ketika kita menggunakan REST API ini, ya, kita bisa bertukar informasi antara klien dengan server. Ya, di mana klien itu should be able to check that infrequently update data and web server should be able to control the duration of that chat. Berarti si klien ini harus secara infrequently, secara bukan bergantian, berulang-ulang ya mengupdate data gitu. Karena tadi datanya itu kan banyak ya. Kemudian bisa saja karena datanya banyak, penampungan untuk data itu akan lebih susah kan. Jadi akan selalu ada upgrade gitu dari suatu servernya itu. Oke. Kemudian sistem berlapis ya. Ini ciri-ciri dari REST. Yang keempat adalah sistemnya berlapis. Nah, a client cannot tell whether it is connected directly to an end server. Nah, jadi si klien ini dia tidak bisa menceritakan apakah dia itu terkoneksi secara langsung ke server atau dia immediately along the way. Jadi apakah dia sedang berada dalam itu gitu ya. Jadi maksudnya ini tuh secara kalau secara realnya kita tahu ya. Maksudnya gini. Client cannot tell whether it's connected directly to an server or to immediately along the way. Jadi maksudnya itu si kliennya ini tidak bisa menceritakan sih, lebih ke memberitahu ke klien yang lain bahwa itu dia terkoneksi secara langsung atau tidak ya dengan server. Karena ini kan servernya terkadang kan kita harus masuk melewati sebuah kata sandi dan lain sebagainya ya. Jadi maksudnya dia itu tidak boleh untuk memberitahu ya terkoneksi atau tidaknya dengan memberikan kata sandi itu. Gitu. Ya. Ini kan server. Ini ada klien gitu. Jadi si A ini ya tidak boleh memberikan B, C dan D gitu. Hanya nanti kenapa? Bentar, kalau misalkan nanti dia berbagi informasi gitu ya, yang hanya eksis, yang hanya muncul itu hanyalah satu orang saja gitu. Ya. Dan lainnya ini akan runtuh gitu. Akan tidak bisa masuk ya. Karena tadi terenkripsi oleh kata sandi. Nah, kemudian ciri kelima adalah code and demand, ya itu bisa opsional. Jadi kodenya karena permintaan. The server dia secara temporarily, secara bersiklus waktu gitu ya, setahunan atau 2 tahunan gitu maksudnya. Dia bisa memperluas atau mengkustomisasi functionality of a client by transferring executable code. Jadi secara bertempo gitu ya, si server ini dia bisa memberikan transfer data gitu ya pada si server ini. Gitu. This is constraint is optional. Jadi ini boleh sih opsional karena ada pertukaran data ya. Misalkan nih si server bilang, can I have new feature please gitu. Kemudian dia minta kayak kemarin kita itu ya ke Twitter gitu kan, dia kan minta beberapa kode gitu kan. Nah boleh tuh, can I have new feature, atau misalkan feature-nya itu berupa upgrade-an dari sebuah aplikasi itu boleh, atau misalkan dia ingin mengakses data dari si server itu boleh. Kemudian si A ini mengirimkan suatu persetujuan, berarti dia bilang yes new code gitu ya, ya ini kodenya silakan diakses atau silakan dimanfaatkan seperti itu ya.
Kemudian ciri yang keenam itu adalah adanya uniform interface, ya, atau interface yang secara seragam ya gitu. Jadi interface itu tatap muka antara si klien dengan si server. Nah, kemudian kita masuk ke API ya. Tadi kan REST aja. Sedangkan ini API. API itu adalah singkatan dari Application Programming Interface. Jadi tatap muka ya, aplikasi yang bisa memprogram terkait tatap muka atau interaksi antara klien dengan si server. Gitu. Ini apa? Sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Ya, jadi misalkan kayak WA nanti kesambungnya dengan misalkan apa. Jadi dia bisa ada antarmuka ya dari satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Atau misalkan Google dengan WhatsApp, Google dengan YouTube seperti itu. Jadi API di sini digunakan sebagai device antarmuka ya. Perannya sebagai apa? Yaitu sebagai perantara yang menghubungkan aplikasi berbeda, baik dari platform yang sama maupun lintas platform. Gitu. Misalkan platformnya satu pakai Apple, satunya pakai Windows, gitu. Nah, itu bisa dihubungkan dengan menggunakan API tadi. Gitu. Nah, kemudian si API ini juga dapat kita gunakan sebagai alat dalam melakukan kegiatan komunikasi dengan developer atau pengembang ya, pengembang dari aplikasi menggunakan berbagai jenis bahasa pemrograman. Ada Java, ada JavaScript, ada HTML dan sebagainya. Nah, jadi dia bisa dikomunikasikan ya dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, pasti setiap developer menguasai satu atau dua bahasa pemrograman ya. Jadi nanti dia bisa berkomunikasi dengan satu ini aplikasi ya, aplikasi dengan aplikasi yang lain, menyambungkan lah saya, mengkoneksikan ya. Ini app 1, kemudian ini app 2. Kemudian, API juga dapat mengembangkan sebuah website dengan berbagai kemudahan fitur yang dimilikinya. Tadi ya, karena dia itu bisa digunakan menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, maka dimungkinkan bahwa si API ini memudahkan fitur untuk memilikinya. Misalkan kita login ya ke suatu website gitu ya. Misalkan kan ada ya, login dengan Google, login dengan Facebook, login dengan apa gitu. Nah, itu bisa memberikan kemudahan kalau antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain atau platform satu dengan platform yang lain itu bisa memberikan kemudahan. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Belum ada, Ibu. Terima kasih. Nah, ini kita masuk ke jenis-jenis dari API. Nah, menurut penggunaannya ya, jadi kan perbedaan itu karena apa? Nah, kalau di sini karena penggunaannya. Nah, API secara penggunaannya dibagi menjadi 4 jenis sesuai dengan hak dari suatu aksesnya. Pertama, private API, ya, di mana hak akses jenis ini penggunaannya tidak terbuka secara umum dan cenderung dibatasi. Kayak Anda bisa beri contoh apa ya? Kira-kira. Private API internetnya.
Apa contoh? Home cost, Bu. Apa? Suaranya Eh, Izin menjawab, Bu, untuk yang private API itu kayak home cost gitu, Bu. Kayak apa ya, kalkulator untuk eh, bangun rumah gitu. Soalnya dia kustomisasi instalasinya itu untuk masing-masing klien. berarti itu private API ya. Home apa? Home cost tadi. Saya baru dengar home cost ya. Itu tadi contoh dari private API. Home cost, Bu. Oke, berarti ini untuk pembangunan rumah gitu ya. Nanti yang bisa akses hanya klien tertentu ya. Kemudian public API merupakan kebalikan dari private API ya, di mana public API ini bisa digunakan oleh setiap orang tanpa dibatasi penggunaannya. Dan cakupannya juga luas ya, dan bersifat open source. Seperti Google Maps dalam hal ini. Karena kan Google Maps itu kenapa dinamakan API, dia kan bisa terkoneksi ya dengan kita kirim nih WhatsApp atau ke Line, kemudian di mana gitu, misalkan Instagram kan kita update gitu ya. Nah, itu disebutnya public API. Bukan API sih, API. Kemudian partner API lainnya hampir dengan sama ya dengan public API, namun terdapat sebuah aturan khusus di mana yang dapat menggunakan interface ini adalah user yang sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mengizinkan izin penggunanya. Kebalik ya sebentar. Kalau partner API berarti tadi home cost ya. Kalau private API, nah ini biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat rahasia atau kenegaraan gitu ya. Yang dia hanya boleh diakses oleh tidak untuk umum gitu ya, tidak terbuka secara umum. Kalau yang home cost tadi kan masih boleh ya terbuka secara umum, siapa saja boleh akses kan, tapi hanya yang mendaftar sebagai member ya, itu bisa mengakses aplikasinya. Ibu izin bertanya, apakah private API itu bisa seperti akun M-Banking? Oke, kalau menurut saya, kalau M-Banking itu lebih ke partner API. Ya, karena kan itu terbuka secara umum kan, tapi yang hanya boleh mengaksesnya itu yang memiliki apa ya, ini ya, yang sudah mendaftarkan diri dan memiliki izin pengguna. Itu izin penggunanya kenapa? Karena kita bayar, ya kan berlangganan, kan dipotong ya saldonya. Nah, itu masuknya ke partner API ya. Kalau private API, nah itu digunakan untuk hal-hal yang bersifatnya tidak umum ya, tidak terbuka secara umum ya. Biasanya tuh untuk kenegaraan atau misalkan apa ya, untuk yang CIA ya kalau di Amerika. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengoneksiannya tidak dibuka atau secara umum gitu. Misalkan download aplikasi ini, nah itu bukan. Kalau itu yang boleh maksudnya partner API-nya. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk M-Banking lebih ke partner API ya, Sandi. Oke, walah baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian yang 4 itu Composite API. Ya, jenis hak akses untuk dapat menyimpan data pada berbagai server di dalam satu tempat saja. Nah, ini apa? Ini bisa ke Google Drive ya, Composite. Jadi dia bisa menyimpan data pada berbagai server. Misalkan bisa di Google, bisa Google ya, Gmail, kemudian di apa lagi? Drive itu. Yahoo ya mungkin masih bisa ya. Kemudian Mozilla gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan di beberapa, bisa sebenarnya di satu tempat ya. Sebentar. Jenis hak akses untuk dapat menyimpan data pada berbagai server ya, pada berbagai server dalam satu tempat saja. Tadi Google Drive. Oke, nah ini arsitektur dari izin bertanya Bu, berarti cloud system itu masuknya ke Composite API ya Bu? Nah, tadi Composite. Oke, kita pahami dulu ya. Jadi hak akses ya untuk dapat menyimpan data pada berbagai server di dalam satu tempat saja. Ya ini cloud computing ya, boleh masuk ke sini. Jadi kan kalau cloud computing istilahnya disebutnya komputasi awan ya.
Jadi dia itu nyimpennya kita di server lain gitu. Nah, tapi kita masih menyimpannya di satu tempat ya. Kalau cloud itu kan istilahnya kalau awan itu ini kan pindah-pindah gitu kan di server mana, tapi itu masih tersimpannya di satu tempat gitu. Ya, jadi dia kalau cloud computing itu kan bisa mengirimkan atau mengelola berbagai layanan komputasi ya, seperti server, kemudian perangkat, penyimpanan data, database, jaringan itu bisa disimpan di cloud computing. Jadi dia masuknya ke composite ya. Makasih ya, tadi siapa Vendor ya. Nah, ini kemudian arsitektur atau apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam API ini. Sama seperti bangunan, API juga memiliki unsur pembentuk suatu fondasi ya. Kalau rumah itu ada tanahnya, kemudian ada besinya, kemudian ada batu bata dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalam API ini ada arsitekturnya. Ya, supaya apa? Dia dapat bertahan dengan cukup lama. Ini pertama adalah RPC, Remote Procedure Call. Yaitu RPC itu adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk membantu kinerja dari client side dan server side. Ya. Client side itu adalah klien yang berada di luar ya, gitu. Kemudian kalau server side, client side itu maksudnya di luar, tapi side itu maksudnya apa ya, side bukan ukuran ya, lebih ke ya sudah ini tuh bagian klien, ini bagian server gitu. Jadi RPC tadi kan adanya call ya dari kata kuncinya. Jadi digunakan untuk membantu kinerja dari klien ke server dalam hal komunikasi gitu. Jadi kalau misalkan kita buat arsitekturnya, yang pertama itu adalah RPC. RPC ini sebagai komunikasinya. Kemudian dapat dilakukan dengan konsep yang sederhana. Ya, bisa dua jenis, XML RPC dan JSON RPC. Kemudian REST, Representational State Transfer. Seperti yang tadi ya dijelaskan di awal, bahwa REST itu merupakan salah satu jenis arsitektur dari API yang cukup populer sekarang ya. Kelebihannya apa? Bahwa si REST ini tidak membutuhkan coding yang panjang. Kalau misalkan arsitektur yang lain itu membutuhkan coding yang panjang ya. Nah, REST ini memiliki bentuk data berupa JSON ya. JSON itu dia lebih ringan daripada jenis yang XML. Tadi ya. Kan tadi kalau remote control, remote procedure call itu jenisnya memiliki XML dan JSON. Kalau JSON dia lebih ringan ya datanya dibandingkan JSON. Maaf. Lebih ringan daripada XML maksudnya. Nah, kalau SOAP, Simple Object Access Protocol, di mana bentuk data yang digunakan berupa XML. Jadi dengan menggunakan XML dapat data yang disimpan dapat berupa dokumen. Ya, kalau ini lebih luas ya kalau XML daripada JSON. Oke, nah, ini kita masuk ke Docker. Nah, ini adalah gambar ya atau apa sih icon ya, icon dari si Docker ini. Fungsinya buat apa? Ini salah. Saya tadi belum hapus. Docker adalah aplikasi untuk menyatukan berbagai file dari software dan pendukungnya. Ya, jadi kita menyatukan misalkan file dari software A, file dari software B gitu ya, dalam sebuah wadah. Jadi misalkan ini ada file dari software 1. File 1, ini file 2 ya. Nah, kemudian dari ini akan dimasukkan ke dalam satu wadah ya. Nah, supaya dia lebih gampang untuk melakukan komunikasi. Oke. Nah, wadah atau kontainer agar memudahkan proses pengembangan dari sebuah software. Ya, jadi misalkan
file software dari A dan B, kemudian digabung. Nah, ketika digabung nanti akan didapatkan suatu software baru dari hasil pengembangannya. Nah, di sini dibutuhkan namanya Docker, ya. Perangkat lunak Docker. Oke. Sebenarnya apa sih fungsi dari Docker? Yang pertama adalah mempermudah pengembangan dari sebuah aplikasi ya. Nah, tadi dia bisa menyatukan beberapa file dari software yang berbeda ke dalam satu wadah, gitu ya. Kemudian dia juga hemat resource ya, dan mampu menyediakan environment yang stabil. Jadi ketika disatukan, dia itu antara file satu dengan file software yang lain, dia akan stabil ya, dia tidak akan berubah-ubah gitu ya, dan dia juga hemat resource gitu, dan tidak membutuhkan terlalu banyak biaya. Nah, dia bisa dipakai di cloud server hingga komputer pribadi. Jadi kalau mau yang data besar berarti pakai cloud ya. Tapi kalau misalkan datanya masih bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan laptop atau komputer pribadi. Gitu. Ini tergantung opsionalnya ya. Kemudian keuntungan yang kedua ketika kita menggunakan Docker itu adalah menyederhanakan konfigurasi. Ya. Kenapa? Karena di sini Docker itu tidak memiliki overhead. Jadi sehingga developer bisa menjalankan aplikasi yang diuji tanpa konfigurasi tambahan ya. Misalnya overhead itu si developer itu bisa menjalankan aplikasi tanpa konfigurasi tambahan. Jadi lebih simpel istilahnya codingannya. Oke, kemudian yang keempat bisa digunakan untuk debugging. Adanya fitur debug ini bisa membantu developer untuk mengatasi masalah pada aplikasi tanpa perlu bersusah payah sampai dia meninggalkan environment Docker ya gitu. Kemudian yang kelima mendukung multi-tenancy ya. Docker ini cocok digunakan untuk membuat aplikasi. Jadi kalau misalkan pengen aplikasi berbasis apa gitu ya, misalkan kalian punya ide gitu membuat suatu aplikasi, nah Docker ini bisa digunakan ya untuk membuat suatu multi-tenancy gitu. Nah, cocoknya untuk apa? Untuk aplikasi yang berstruktur multi-tenancy seperti software as a service gitu ya. Misalkan seperti Gojek itu kan server as a service kan ya. Nah, itu bisa digunakan dengan ini. Kenapa? Karena tadi ada interface-nya kan antara server dengan client gitu. Kemudian keunggulan yang lain itu meningkatkan sumber daya dengan cepat ya. Kenapa? Karena Docker ini bisa meningkatkan sumber daya perangkat yang dilakukan dengan cepat sehingga durasi pengembangan software lebih singkat ya, karena tadi ini boleh digunakan untuk menggabungkan ya, daripada kita membuat dari awal gitu ya. Misalkan kita punya akses nih untuk mendapatkan codingannya, atau misalkan kita kerjasama dulu kan antara Apple dengan apa saya lupa, dengan Microsoft ya, Sony ya kalau salah ya, yang sekarang itu bukan sebelum Sony itu Nokia ya. Nah, Nokia itu dulu bekerja sama dengan apa ya, saya lupa. Dengan Apple ya. Nah, itu nanti ternyata aplikasi beberapa bukan saya lupa. Bentar. Bukan Apple, BBM. Nah, zaman dulu kan BBM itu hanya bisa diakses di HP BBM saja kan gitu. Nah, karena ada kerjasama di antara developernya, maka si pengembang yang lain gitu ya, misalkan HP yang Android itu bisa juga kan menggunakan BBM itu. Mungkin kalian udah kenal belum ya BBM, BlackBerry Messenger? Udah yang pakai tidak waktu itu? Anda tidak? Sudah Bu, pakai Bu. Udah pernah ya? Oke. Oke. Ya seperti itulah ya yang ini invite-an lewat PIN gitu kan. Nah, itu karena ada kerjasama itu sehingga bukan aplikasi, software yang non dari BBM itu bisa menggunakan juga gitu. Jadi HP Android itu bisa kan menggunakan BBM juga, sehingga tapi dia kan tidak harus mengcoding dari awal kan. Nah, dia bisa menggabungkannya gitu ya, file-file dari software. Kemudian file dari software BBM, kemudian
satukan ya, mungkin ada yang ya tetap di ini ya, di coding ulang gitu, tapi nggak akan total dengan OS gitu, aplikasi yang berbasis Windows gitu. Nah, sehingga karena persaingan gitu ya, karena kan kalau kita Android itu kan lebih luas mungkin ya cakupannya dan lebih mudah gitu daripada BBM-nya, sehingga BBM itu lama-lama akan bangkrut gitu ya, sudah bangkrut gitu. Ya jadi karena dia bisa diakses di HP lainnya, mungkin kalau dia mempertahankan itu ya mungkin nggak tahu juga ya, karena sudah banyak aplikasi yang muncul gitu, jadi akan tenggelam gitu. Nah, itu contohnya yang tadi saya berikan sebagai gambaran bahwa Docker itu bisa menyatukan ya berbagai file software dan pendukungnya dalam sebuah wadah kontainer ya. Oke, nah ini ada beberapa istilah di dalam Docker. Yang pertama itu adalah Docker image, ya, kumpulan file yang menunjang sebuah aplikasi. Kemudian ada Docker container atau wadah untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Jadi setelah disatukan beberapa file, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, dia bisa dijalankan aplikasinya ini. Ya, wadah ini mencakup apa saja? Ada kode, ada runtime, waktu untuk runningnya, tool sistemnya, kemudian pengaturannya. Ya, sehingga kontainer ini hanya bisa mengakses resource yang telah ditentukan dalam Docker image. Jadi kita tentukan dulu nih kumpulan filenya apa. Apakah nanti itu berupa source code atau misalkan gambar atau lain sebagainya ya gitu. Jadi resource-nya harus ditentukan dulu nih dari Docker image-nya. Oke, kemudian ada Docker client. Tempat di mana pengguna dapat mengirimkan perintah seperti Docker build, Docker pull, dan Docker run kepada Docker daemon. Nah, apa Docker daemon itu nanti ada di bawah. Ya, di sini tuh Docker pembangun ya, kemudian menarik dan untuk menjalankan. Jadi istilahnya si klien ini memberikan perintah kan, apakah itu nanti akan meng-up atau misalkan menjalankan aplikasi gitu ya. Ini ada di dalam Docker client. Oke, kemudian ada Docker Engine REST API. Komponen yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker daemon. Ya, jadi istilahnya kalau untuk berinteraksi ya antara server dengan klien itu digunakan namanya bagian dari Docker-nya adalah Docker Engine REST API ya. Kalau tadi API itu adalah ada interface-nya kan di belakangnya gitu. Komponen ini bisa diakses klien melalui HTTP. Ya, misalkan kita masukkan ke Google HTTP bla 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 gitu. Nah, nanti dia bisa mengirimkan hasilnya kan si Docker client tadi meminta apa misalkan Docker build atau Docker pull gitu, kemudian akan diakses oleh si Docker ini lewat apa interaksinya dengan Docker Engine REST API. Oke. Kemudian selanjutnya adalah Docker daemon, yaitu proses pengolahan Docker image ya, tadi image-nya apa yang di awal, kemudian kontainernya, wadahnya, jaringannya, dan volume dari penyimpanannya gitu. Jadi Docker daemon ini menerima request dari Docker API. Ini kan tadi dapat ini ya, dapat perintah kan dari si API ini, kemudian akan diproses oleh si daemon. Daemon ya. Dan akan memprosesnya. Kemudian si Docker host yaitu komponen yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi, di mana Docker host ini harus bertanggung jawab ya terhadap perintah yang diberikan oleh Docker client. Gitu. Jadi dia istilahnya nanti akan di-outputkan kemana hasilnya. Nah ini dia harus menyediakan tempatnya gitu. Ya apakah nanti di menu output ataukah nanti pas kita search itu langsung muncul kayak gitu kan, itulah Docker host-nya gitu. Kemudian ada Docker registry, wadah untuk menyimpan Docker image di mana Docker image tadi akan memberi reaksi sesuai perintah yang diberikan. Misalnya saat diberi perintah Docker push, Docker image akan didorong atau dibagikan ke registry Docker hub. Jadi istilahnya dia tadi menyimpan informasi ya dari Docker image. Kalau Docker hub
layanan yang disediakan untuk menemukan dan berbagi Docker image. Jadi ini untuk share ya, share image. Image itu adalah filenya gitu. Misalkan kita akan mendownload, misalkan kita akan apa namanya, membuat gitu ya, bukan membuat sih, upload gitu. Duh, ini susah. Itu tadi arsitektur tadi sudah, yang ini adalah istilah-istilah dalam Docker. Nah, kita masuk ke Hadoop dan Apache NiFi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Next. Oke, Hadoop. Kita masuk ke asal mulanya dulu ya. Nah, Hadoop tadi tercipta dari sebuah inspirasi setelah terbitnya paper Google File System. Jadi setelah GFS ini muncul tahun 2003, kemudian tercipta, oh ternyata bisa nih dijadikan sebuah tools untuk membaca dari big data. Nah, kemudian sebenarnya apa sih Hadoop itu? Nah, kalau Hadoop ini ya, sebenarnya Hadoop tuh ada banyak ya. Saya ambil yang Hadoop yang biasa. Kemudian Hadoop adalah library software ya, jadi perangkat lunak yang menyerupai framework open source. Jadi dia sifatnya bebas ya, open source dari bahasa pemrograman Java. Jadi dia untuk meraninya bukan pakai HTML atau menggunakan coding lain ya, tapi bahasanya menggunakan bahasa Java. Di bawah lisensi Apache yang digunakan untuk melakukan pemrosesan big data menggunakan model pemrograman yang sederhana. Secara ringkas, si Hadoop ini ya bisa menghubungkan banyak komputer. Kalau sebelumnya tadi kan menghubungkan beberapa aplikasi ya. Nah ini kalau untuk Hadoop dia memungkinkan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain atau banyak komputer ya. Untuk apa? Untuk antara komputer itu saling bekerja sama dan saling terhubung untuk menyimpan dan mengelola data dalam satu kesatuan ya. Jadi ketika diproses akan dihasilkan satu output yang sama ya gitu. Misalkan nanti akan transfer data gitu ya, atau transfer file dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Nah, itu nanti bisa disimpan dan dikelola oleh suatu software namanya Hadoop tadi ya. Ini. Kemudian selain Hadoop itu ada Apache NiFi ya, adalah perangkat lunak sumber, ini masih software juga ya, terbuka, open source, untuk mengotomatisasi dan mengelola aliran data antar sistem. Ya, dia sangat bagus ya untuk memproses dan mendistribusikan data. Kemudian penggunaannya lebih mudah karena disediakan antarmuka pengguna berbasis web untuk membuat, memantau, dan mengendalikan aliran data. Jadi transfer data ya dari antara klien satu ke klien lain dia lebih mudah ya kalau kita menggunakan Apache. Jadi Apache itu banyak ya, ada Apache Spark, ada Apache NiFi gitu ya. Ini digunakan yang sifatnya tidak terstruktur ya. Jadi kalau tidak terstruktur pasti yang struktur bisa gitu. Tapi kalau yang struktur bisa belum tentu yang tidak terstruktur itu bisa dianalisis. Nah, ini adalah gambar icon dari si aplikasi perangkat lunak ya, maaf. Perangkat lunak atau software dari Apache NiFi ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah Apache Kafka. Bedanya apa sih sebenarnya dari Apache Nifty? Nah, kalau Apache Kafka itu sebuah publish subscribe messaging system. Jadi sistem untuk pengiriman pesan berlangganan dan mempublish ya. Kalau tadi kan aliran data ya. Kalau ini lebih ke bagaimana antar sistem ini bisa mengirimkan pesan sesuai berlangganan dan mempublishnya itu. Nah, messaging system itu apa? Yaitu sistem yang bisa digunakan untuk mengirimkan messenger antar proses, aplikasi, dan server. Sebelum adanya Apache Kafka ya, pada awal mula era Big Data,
Pemrosesan di awal itu masih dilakukan dengan menggunakan batch processing. Ya, kenapa? Karena pada saat itu data-datanya masih sederhana gitu. Jadi masih bisa digunakan dengan menggunakan batch processing atau processing yang masih sederhana. Tadi gitu ya, pada awalnya kan tadi menggunakan batch processing ya. Nah, lama-kelamaan data itu kan semakin waktu semakin banyak ya, dan dia bisa real time gitu. Jadi setiap waktu tuh ada gitu, bahkan setiap detik, mili detik itu ada. Nah, maka muncullah namanya Apache Kafka ini gitu untuk bisa mendistribusikan data satu ke data lain ya, khususnya untuk apa? Untuk data streaming. Ya, seperti YouTube, ya misalkan data streaming, ya misalkan di waktu itu, di detik itu ada berapa yang menonton. Nah, itu data yang saat itu terekam disebutnya data streaming. Ya, karena tadi seiring waktu kebutuhan akan pemrosesan data secara real time itu semakin meningkat ya. Sekarang yang eranya itu adalah data yang real time ya, yang banyak dianalisis ya, karena sekarang semakin berkembangnya media sosial ya, jadi orang tuh banyak yang menggunakan media sosial, mereka update, mereka mengirimkan informasi kan akan ke-record ya di dalam data itu gitu ya, di dalam servernya. Nah, ini lanjutannya. Ini ada beberapa istilah yang ada di Apache Kafka. Yang pertama ada namanya producer. Producer ini merupakan proses atau sistem yang dapat mempublikasikan data ke suatu topik ya. Jadi dia yang sebagai memproduce, menghasilkan, yang nanti dia akan mempublikasikan juga gitu. Kemudian ada consumer, merupakan proses atau sistem yang dapat melakukan subscription ke satu atau lebih topik dan mengolah data dari topik tersebut ya. Jadi dia bisa, ini tugasnya mengolah data dari topik tersebut. Nah, tadi kan produser yang menentukan ya, dan mempublikasikan data. Oke. Kemudian, topik merupakan nama dari sebuah feed di mana pesan atau data. Ini. Kemudian ada broker. Ya, broker itu merupakan instansi Apache Kafka yang berjalan di satu mesin. Ini salah satu menu ya yang ada di Apache Kafka. Nah, cluster kemarin sudah belajar ya. Setelah tadi ada datanya, kemudian kita clustering di kelompok-kelompokan ya dari broker-broker yang saling bekerja sama. Ya, broker tadi kan instance Apache Kafka. Nah, kan ada beberapa broker ya. Nanti mereka bisa saling bekerja sama ya, antara satu broker dengan broker yang lain. Gitu. Kemudian partition merupakan pengelompokan data topik. Ya, misalkan ada partition 0, ya, ada partition 1, ada partition 2 gitu. Di mana data topik yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Gitu. Misalnya, satu topik menyimpan informasi user login. Jadi misalkan sebelah sini nih kotak untuk menyimpan user yang login itu berapa saat ini sampai waktu tertentu seperti itu. Ya, kemudian yang partition kedua digunakan data-data pada topik berdasarkan huruf awal dari username. Ya, misalkan pada hari ini, gitu, hari Kamis yang mengakses hurufnya A itu siapa, berapa jumlahnya, gitu ya. Oh, ini tergantung klasifikasi atau clustering kita sih sebenarnya. Pengelompokan ya, pasti ininya clusteringnya. Kemudian offset merupakan array index yang digunakan oleh Apache Kafka sebagai unique identifier. Ya, identifier yang unik ya. Jadi dia punya ciri khas untuk setiap data pada satu partisi. Jadi array tadi ini kan, ini array kotak ini. Nah, dia apa? Sebagai unique identifier untuk setiap data pada satu partisi. Ya, ini partisi 0 ada keunikan array-nya. Array ini ada, dan seterusnya. Ya. Oke.
Ada yang ditanyakan dulu? Ada ya? Sekarang kita masuk ke Apache Spark. Ya, ini gambar atau icon dari si Apache Spark itu. Nah, kilatan ya Spark itu ya, percikan kan. Nah, maksudnya apa? Jadi Apache Spark ini adalah salah satu perangkat lunak analisis terpadu super cepat untuk memproses data dalam skala besar. Ya, jadi dia dari sekian yang tadi sudah dijelaskan, Apache Spark itu perangkat lunak yang paling bagus atau paling cepat untuk memproses data dalam skala yang besar ya, baik itu data besar ataupun untuk machine learning. Itu bisa dibaca oleh Apache Spark. Kemudian, sebagai perangkat lunak untuk memproses data dalam skala besar, Apache Spark ini memiliki keunggulan. Di antaranya apa? Pertama, dari segi kecepatan. Ya. Oke, dari segi kecepatan, Apache Spark itu mampu bekerja 100 kali lebih cepat dibandingkan Hadoop. Ya. Dia lebih efisien ya penggunaannya. Nah, karena penggunaan si Apache Spark itu yang lebih cepat daripada Hadoop, ya, Apache Spark dapat mencapai performa tinggi dalam hal pemrosesan data yang sifatnya batch maupun streaming. Ya, jadi bisa digunakan untuk data batch atau data streaming ya. Batch itu setiap angkatan kan mungkin maksudnya setiap kelompok waktu. Kalau streaming itu kan data yang langsung kan ya. Nah, dia 100 kali lebih cepat dibandingkan Hadoop. Kemudian, mudah digunakan karena apa? Dapat menggunakan bahasa apa saja. Misal Java, Scala, Python, R, dan SQL untuk mengembangkan aplikasi yang menggunakan Apache Spark. Ya. Jadi, untuk mengolah data, tadi kan kita perlu beberapa aplikasi ya. Nah, untuk membangun aplikasinya, kita bisa gunakan beberapa software kan. Nah, dari software itu salah satunya adalah Apache Spark ya, yang bisa digunakan untuk menganalisis data besar. Oke, kemudian tadi yang kedua mudah digunakan ya, karena bahasanya itu lebih luas ya, tidak terpatok harus HTML saja atau Java, Python, dan lain sebagainya. Seperti Python itu kan bisa juga ya digunakan dengan menggunakan R kan, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki cakupan yang luas karena Apache Spark ini menggabungkan SQL, streaming, dan data analitik yang kompleks ya. Jadi dia tidak terpatok hanya satu jenis data ya. Jadi bisa menggabungkan SQL, streaming, dan data yang bersifatnya analitik ya. Kompleks, banyak jenisnya, banyak ragamnya, banyak jumlahnya, itu kompleks. Kemudian dapat dijalankan di mana-mana. Apache Spark dapat dijalankan di Hadoop Yarn, Apache Mesos, Kubernetes dengan mode standalone maupun cluster atau di platform cloud seperti EC2. Ya, jadi boleh digunakan untuk kemudian yang terakhir ada namanya Apache
Zeppelin ya. Seperti apa nih ya? Terong ya, terong biru. Nah, apa aja Zeppelin? Itu digunakan untuk analisis analitik interaktif yang dilengkapi dengan visualisasi data. Jadi bisa diplotkan, kemudian dibuat visualisasinya bagaimana. Nanti akan praktek ya, ini masih pengenalan gitu. Kemudian memiliki kelebihan yaitu mendukung lebih dari 20 teknologi back-end. Dan jadi dia bisa bolak-balik gitu. Ya back-end di running, kemudian balik lagi. Ini ada mendukung lebih dari 20 teknologi back-end. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak? Sebentar, saya akan lihat presensinya ya. Yang tadi belum bisa akses QR code. Oke, Justin Tiger, ada Justin? Hadir, Bu. Mas Ayu? Ada Ibu. Mas Ayu. Atika? Atika tidak ada lagi ya? Tadi pagi, Ibu. oh ada. Angga? Hadir. Tamara? Angga. Hadir, Bu. Raihan? Oktianto? Hadir, Bu. Oke, Wulan Ayu? Hadir Ibu. Anessa? Hadir Ibu. Naomi? Hadir Ibu. Dian? Dian ada Dian? Hadir Ibu. Muhammad Aditya? Hadir, Bu. Alfianri? Hadir, Ibu. Putih? Hadir Ibu. Oke, berarti yang hadir Devi saja ya. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu sampai sini?